Ini adalah topik yang cukup menarik. Portingan. Apakah bila mana cylinder head itu kita porting lebih baik atau lebih baik yang standar? Nggak tahu. Tapi bagaimana cara kita cari tahu mana yang lebih baik? Perkenalkan, X-Max 2017 saya ini. Motor ini bisa dikatakan odometernya udah sangat panjang. Udah di atas 100.000 km. Jadi udah pergi kemana-mana dan saya tahu banget feel motor ini. Selain dari itu, secara speknya motor ini seperti apa sih? Dia menggunakan blok TDR 76 mm, jadi dia 300 cc. Selain dari itu, saya menggunakan throttle body ukuran 44 mm, cukup besar. Apakah jadi ngempos atau enggak tahu. Selain dari itu juga menggunakan air funnel yang 3D print sama dari Om Solih ya. Dan ada juga funnel untuk di airboxnya. Selain dari itu, camshaft juga ikut diganti. Tapi permasalahannya adalah apakah head standar itu lebih baik dibandingkan portingan? Jadi untuk cari tahunya kita harus cabut cylinder headnya, lalu kita ukur di sebuah alat yaitu flow bench. Flow test ini yang akan kita pakai ini kebetulan ada di Jakarta. Jadi kita nanti harus pergi ke Jakarta, kita tes fungsinya seperti apa kelebihannya, datanya apa. Itu ntar nanti kita bicarakan lebih lanjut. Oke, jadi ini cylinder head yang akan kita pakai. Ini adalah cylinder head X-Max 250 cc. Bahkan kalau misalnya kita lihat ini udah dapat bersihin ya, tapi cetakan-cetakan dari casting pabrikan pun belum diperbaiki sama sekali. Cuman kita bersihin karena awalnya kotor, karena kalau kotor ini nanti akan mempengaruhi terhadap hasil flow atau pengujian debit udara ya yang ada di cylinder head ini. Jadi sebenarnya sebelum kita pergi ngetes ini, tujuan dari porting polish sendiri itu apa sih? Jadi porting itu istilah dari istilah port. Port itu adalah saluran masuk dan keluarnya udara ke dalam dan keluar mesin. Jadi bagian ini adalah port intake, yaitu di mana udara masuk ke dalam mesin, dan sebelahnya lagi adalah exhaust port atau port di mana udara hasil pembakaran keluar dari mesin. Tujuan porting ini adalah untuk memperbaiki profil atau jumlah udara yang bisa kita masukin ke dalam mesin dengan tujuan satu efisiensi. Selain dari efisiensi, yaitu adalah kita bisa mendongkrak power atau tenaga dari motor itu sendiri. Banyak banget dan ini menjadi topik yang cukup sensitif karena ya secara bentuk permukaan, halus kasar, mengkilat atau tidak ini menjadi topik yang memang ramai diobrolkan. Di sini saya nggak akan ngobrolin ke arah sana, cuma kita mau melihat, hanya membandingkan dampaknya seperti apa saat kita porting, apakah lebih baik pakai head yang porting atau pakai yang standar. Selain dari itu juga banyak hal yang mempengaruhi seperti camshaft atau body yang nanti akan mempengaruhi dari total flow atau jumlah udara yang kita bisa masukin ataupun kita keluarin dari mesin, termasuk knalpot yang kita pakai ini berpengaruh atau enggak. Jadi kita akan coba buktikan di video ini. Memang detail tapi nggak super detail, karena detail banget ini secara teori dan secara pengujian akan sangat panjang. Jadi intinya dari porting seperti itu. Nah sekarang menurut teman-teman, porting yang baik itu seperti apa? Kasih tahu dulu di kolom komentar di bawah. Nanti kita lihat nih gimana hasilnya. Kita sekarang packing langsung berangkat ke Jakarta untuk tes cylinder head ini. Sekarang kita udah di TTC dengan alat ini. Nih kalau bisa teman-teman lihat namanya Flow Lab dari Apitech. Jadi head yang tadi dibongkar di motor di Bandung tadi, ini udah dipasangin. Ini head standar 250 cc punya X-Max ya, ting-ting. Di sini saya pengen lihat, nanti kita pasang intake dan lain sebagainya. Ini mencukupi nggak sih sebenarnya untuk misalnya 300 cc atau 310 atau bahkan di motor 363 saya, tapi nggak sih, ini kan ini punya motor yang spek 300 saya. Jadi ini alatnya dari sini. Om Solih, ini nanti sekalian bantu untuk apa namanya? Bantu jelasin ya keperluannya seperti apa. Yang kita akan ukur di sini, hari ini kita akan ukur bagian intake-nya. Nih kalau misalnya di sini kita ada program yang Solih ya. Kita ngetes sampai berapa? Lift berapa nih? Kita coba di lift 13 aja langsung. Di fullin 13. Fullin 13. Jadi ini alat ternyata cukup canggih ya. Jadi pas kita di sini tuh ada motor stepper, dia bisa neken bukaan klep pelan-pelan, mau misalnya per 0,01 atau misalnya 0,25 mili. Jadi ini alat tuh bisa buka tutup klep sebesar apa tuh, ini dengan tujuan biar teman-teman kebayang ya. Ini jadi bisa kita menentukan lift maksimum klep itu berapa. Makanya di alat ini ada fitur seperti ini. Ini jadi sedikit tambahan aja biar teman-teman sedikit paham dan apa yang lagi dilakukan saat lagi kita ngetes ini. Cuma kita biar nggak terlalu panjang durasi tesnya, kita bikinnya 1 mili aja kali cukup ya. Betul, cukup. 1 mili. Ini kalau ngejelasin alat
Ya alat mah gitu-gitu aja sih ya, dia nyedot. Tentunya di sini ada satu hal yang menarik nih, nanti jadi bisa jadi pembicaraan lain. Di sini itu ada test pressure nih. Di sini ya. Test pressure ini kan di kevakuman salah satunya. Vakuumannya. Vakuuman atau tekanan ya. Diukurnya ini di berapa? 25 inch water. Nah, 25 inch water ini sebenarnya bisa dibilang nanti akan berpengaruh terhadap konfigurasi mesin. Jadi tekanan yang lagi diobrolin di sini itu 25 inch water itu adalah hisapan atau tekanan di dalam mesin. Ini berhubungan dengan bore overstroke, di mana kalau misalnya kita punya langkah yang lebih panjang atau langkah dengan pendek, ini kan mesin tuh jadi pompa gitu. Jadi kalau misalnya pompa atau tarikan makin sedikit, perbedaan tekanan ini akan terjadi. Makanya nanti ini sebenarnya topiknya panjang banget lah. Tapi intinya kita cek di tekanan ini biar punya satu patokan aja. Tapi sebenarnya real time saat kita bikin mesin nggak gini banget hitungannya. Lebih kompleks lagi. Nantilah ini punya kita ukur standar dulu dari 25. Semaksimalnya dengan hisapan 25 inch water itu kayak gimana. Jadi ini projectnya udah kita buat, berarti tinggal create ya Om ya. Kita create, udah gitu kita langsung auto run aja ya. Gas! Alatnya mulai jalan dan cukup berisik alatnya karena emang udara yang disedotnya cukup banyak, tapi kalau bisa jangan kita halangin apapun di bagian depan ya. 4 mili menuju ke wow. Ini feet per second bukan meter per second loh. Ini feet per second. Iya, bukan meter. Bukan meter memang. Feet. Memang feet ya. Feet iya, karena semuanya satuannya. Satuannya feet semua. Iya, ini kan CFM berarti ini feet artinya ya. Betul. Feet bukan meter per second ya. Berarti perhitungan kita harus geser ke konversi ya. Konversi. Oh. Dari data ini kita bisa dapat target RPM nanti. Oh. Ntar, kita ngobrolnya pasti alatnya udah berhenti nih ya. Berhenti juga. Berarti ini kita bisa lihat, kita besarin ya. Ternyata kalau kita lihat dari sini, ini yang warna hijau ya. Nih warna hijau ini nih. Ini kan inflow. Flow berapa yang lewat tadi melalui port standarnya XMAX 250. Tapi kalau kita lihat di sini kayaknya udah jenuh di sini Om ya. Jenuh tuh, kurang lebih di 9 mili ya. Ini kalau kita lihat ini dia udah di, oh ya. 8, dia 9 mili. 9 mili. Jadi dengan data tadi kita bisa nyimpulin atau dapat data bahwa head itu maksimal bisa digunakan dengan lift cam 9 mili. Tapi dengan catatan karena ini tekanan yang kita pakai adalah 25 inch water, ini sebenarnya harus kita konversi dulu. Itu tuh berapa RPM di mesin, tapi itu kita nggak akan bahas lah di sini. Tapi intinya bisa bantu menentukan lift cam itu maksimal di berapa di head yang kita uji. Ya, dibesarin juga jadi nggak nambah udara yang masuk. Makanya penting alat kayak begini nih. Jadi maksudnya ini apakah layak atau enggak, nanti kita sambil makan siang nanti kita hitung-hitung lah ya. Terus udah gitu kita ada apa itu? Ada speednya. Speednya yang warna orange ya? Warna orange. Iya, yang warna orange ini juga. Tapi kalau kita lihat speednya, intinya dia mentok semua kita di 9. 8,98 9 mili lah. Iya, 9 mili. Kalau rotasi ini udah ada ya warna biru. Rotasi itu putaran udara di dalam. Dia clockwise. Dia aman ya, rapi dia ya. Ini head yang standar. Nah, kebetulan ada Om Soli bawa nih head portingan. Jadi kita lihat misalnya kalau porting dirubah, data ini berubah atau enggak. Jadi sekarang kita coba pasang itu kali ya. Boleh. Kita bongkar dulu yang ini ya. Oke. Langsung dibandingin dengan project yang sama aja ya. Ini berarti cabut. Cabut dulu. Seperti ini. Jadi cylinder head yang saya bawa ini udah beres diuji. Mengingat karena kita mau bandingin, saya sebenarnya minta tolong Om Soli untuk siapin head standar yang udah dia polish. Jadi sekarang kita bongkar, kita ganti dengan head yang dia bawa. Teman-teman bisa lihat di sini nggak sih? Ini auto nggak sih? Oke. Iya. Wah, dia jatuh. Waduh, aman ada. Ini. Nah, jadi headnya yang kita yang mau yang coba mana? Oh ini. Nah ini kalau misalnya teman-teman lihat bisa lihat ini porting cuma ngalusin aja ya? Ngalusin ya, agak nggak ngalusin sih, hitungannya porting kasar tapi kita sesuai hitungan. Cuman dibesarin nggak nih? Enggak, exhaustnya enggak nih sisa. Oh iya. Nggak maksudnya digedein ya? Digedein. Oh digedein. Gitu. Ini parah nih sih Om Soli. Headnya ini yang saya minta bantu porting yang ya punya dia sih ya. Sampai belum dibersihin. Aduh, ampun ngasal nih orang nih. Ngerjainnya belum bener-bener bersih nih. Masih seger ini. Bener-bener kasar baru.
Jadi berarti ini kita rakit dulu klep-klepnya. Tembak lu. Tembak dulu sebentar. Di sini. Iya, takutnya. Aduh, ini ternyata saya ini kan minta tolong Om Soli untuk siapin head yang di porting untuk jadi perbandingan. Tapi pas ini sempat ngelihat portingannya, aduh, ini nggak banget nih kayaknya. Nggak akan beres nih kayaknya nih, aduh. Oke, headnya udah bersih. Jadi sekarang ini harus kita rakit semua klep-klepnya. Terus di alat ini tuh kita nggak bisa pakai pair klep yang standar. Kelihatan nggak sih? Oke. Jadi klepnya, ini klep baru malah nih. Jadi pair klepnya lucu-lucu ini. Akal-akalan dia nggak bisa pakai yang keras karena kalau misalnya pakai keras, ini alat nggak bisa neken ya Om ya. Foto dulu kita coba. Betul nggak mau turun karena kekuatan steppernya ya. Tapi kalau steppernya memang keras juga belum tentu jadi detail kali ya. Iya betul. Ini dapat morting berapa lama Om? Bentaran doang, orang asal rapihin aja kan. Asal rapihin? Angka doang. Berarti kalau misalnya asal rapihin doang angkanya bisa lebih bagus. Kalau. Ya kalau ini kan kita nggak tahu ya. Juga, betul. Kita lagi coba-coba nih. Coba. Lu denger sendiri kan. Asal doang nih. Aduh. Nggak beres. Waktu kita nggak terlalu banyak di sini. Cuman kita kalau bisa main seharian di sini seru banget. Wah, seru banget. Hah? Bentar tarik, gosok, naik lagi gitu kan. Kalau itu yang lumayan tuh. misalnya kalau punya alat kayak beginian di rumah menyenangkan. Waduh, pasti. Tapi yang nggak menyenangkannya? Nggak menyenangkan listriknya. 6.600 watt. 6.600. Oke, kita rakit lagi. Bisa pecah ke busi. Oh iya, businya belum ya? Nah, pasang dulu sini deh. Saya siapin pinolnya dulu. Sip, masuk. Ini udah aman. Nah, ini buat apa? Buat naik turunnya si klep ya. Terus di nolin lagi dong kita ya. Coba kita zero. Berapa dapat? 13 dapat. 13 dapat yang bisa. Jadi kita zeroin. Udah gitu, nih balik lagi ke sini. Berarti kita harus masuk manual dulu. Kenalin. Nama gue kan Anto. Di sini ada Anto juga nih, namanya Anto nih. Tapi Antonya gantengan yang mana? Yang ini atau yang ini nih? Oke, ini kita gas atoran. Gaspol. Ini kita ini dulu biar kebaca ininya nih. Nggak turun ya? Turun ya? Iya, ngapain? Ya emang turun datanya ini sampai apa ya, saya sempat bilang kita lihat naik lagi atau enggak ya karena apa ya? Ya siapa tahu naik gitu kan, tapi aduh. Tapi kalau ngeliat trennya mirip sih. Tapi turun ya? Ya awalnya turun. Kita lihat aja di atasnya dia ini nggak ngangkat lagi nggak? Oke, jadi kita bisa lihat. Sebenarnya kalau kita yang namanya ngukur itu nggak bisa sekali, minimal jumlahnya ganjil. Nggak boleh 1, berarti harus 3, 5, 7, 303 dan seterusnya. Ini sebelum balik lagi ke 0, nanti kita coba ulang deh. Berarti tadi kita bikin job baru lagi ya. Ketutup ya. Coba kita lihat, kita bandingin nih. Karena angkanya jelek, akhirnya kita nyoba untuk ngerunning lagi. Memang sih kita kalau nyoba atau ngambil data nggak lebih dari sekali. Tapi kalau lihat dari datanya dari awalnya, aduh jelek banget. Tapi kita coba lagi deh. Dia jatuhnya CCW ya? Iya, ini CCW ya? Iya, harusnya CW. Kemarin tadi CW nggak? Oh cewek tuh. Oh cewek. Cewek tadi, soalnya kan di situ kan nggak ada di sininya nih. Iya. Cewek yang kita lagi obrol di sini tuh bukan jenis kelamin ya. Cewek itu cewek itu adalah clockwise. Jadi arah putarnya searah jarum jam, dan cewek itu adalah lawan jarum jam, yaitu jadi profil putaran udara di dalam ruang bakar hasil dari portingan ini yang kita maksud. Jadi jangan sampai salah pengertian, dan kalau yang belum ngerti ya mudah-mudahan lebih ngerti lah. Tapi intinya sih ya gitu deh. Aduh. Di sininya. Wah, turun bener Kang? Kenapa CVM bisa turun ya? Berarti kalau asal porting kayak gini nih. Betul, sebentar. Nih, kita selesaiin run yang ini ya. Tapi ada bagusnya ini. Ada bagus ya. Bentar, kita lihat. Ada bagusnya ini. Ini kalau kita lihat flow kan. Ya, ya ada bagusnya sih. Ya, gue juga serba salah ya, bingung ya. Gue udah minta tolong Om Soli untuk nyiapin. Terus ujung-ujungnya saya mencari data. Ini bagusnya di mana sih? Nggak mungkin semuanya buruk kan? Ya ada sih bagusnya.
Ini kalau kita lihat flow-nya, ini kan antara job yang ini head standar yang belum portingan, ini yang asal-asal portingan. Jadi pentingnya portingan itu yang harus diperhatiin itu bukan hanya flow-nya aja. Yang harus dilihat juga, kita lihat airspeed kan Om. Betul. Ini airspeed-nya bisa dibilang kalau di sini airspeed-nya udah sangat tinggi tadi kan. Betul. Meskipun CFM gede. Tapi saat kita porting lebih besar dengan meskipun asal-asalan ya. Asal-asalan CFM turun, harusnya CFM nggak turun, harusnya CFM naik ya. Naik, betul. Tapi airflow atau kecepatan udara ini air velocity, kecepatan udara masuk ini juga jadi penting karena kalau terlalu tinggi dia itu akan jenuh. Betul. Jadi kalau misalnya terlalu kencang tuh jadi apa disebutnya kayak dicok tuh apa dicekek. Stuck ya. Iya kayak dicekek. Karena udara yang masuk saking cepatnya jadi harusnya masuk udara banyak malah jadi nggak banyak. Tapi kalau misalnya kita lihat dengan kita ini porting asal-asalan kerjaan berapa sejam ada 2 jam? Ya, sejam lah. Sejam. Yang penting ada dulu kan. Babat dulu keadaan udah. Bener kan feeling gua kan nih. Ngerjainnya cuma sejam. Jadi apa kalau aku porting sejam? Aduh, ngerjainnya kadang-kadang kita ngerjain seharian full. Ya meskipun cuma intake doang ya. Tapi aduh ampun lah. Namanya nyobain gitu kan. Ini ngasal aja bisa dilihat memang CFM turun ya. Tapi kita bisa lihat airspeed pun turun. Nah saat airspeed turun ini otomatis bentuk flow udara masuk ke dalam juga beda. Jadi sebenarnya kita bisa meskipun flow-nya jelek, bocor nggak itu? Enggak kan? Enggak. Meskipun itu flow-nya nggak gede tapi airspeed-nya turun. Nah saat airspeed ini turun, otomatis udara sebenarnya bisa lebih banyak masuk dibandingkan kita maksain di port yang kecil, tapi kita bisa lihat nih yang orange nih speednya kenceng. Bahkan ini coba kita bandingin di sini ya, dia malah ini stagnan. Tadi kan kita di head standar kita stagnan di 8-9 mili lah ya. Betul. Di sini kita lihat di berapa nih? Di lift 9 mili bahwa ini speednya 55,4 feet per detik. Sedangkan di sini di yang head standar 60,9. Jadi flow-nya lebih kecil tapi CFM-nya lebih kecil tapi udara bisa lebih banyak masuk sebenarnya. Gitu ya? Enggak, bukan gitu sih. CFM-nya memang lebih kecil yang porting asal dibandingkan yang flow yang standaran. Nah, tapi ini yang harus jadi pertimbangan adalah kecepatan speed ini apakah dia udah nyekek atau belum. Kalau udah ada nyekek mesin flow bisa gede, ini kan dipaksa disedot. Sedangkan mesin motor itu kan pompa dan pompa vakum salah satunya. Kalau pompa vakumnya tidak sempurna secara kerjanya, tetap aja masuknya nggak bisa banyak. Tapi ini menjadi sebuah ilustrasi buat teman-teman nih. Maksudnya di saat kita lakuin pekerjaan portingan, meskipun cuma asal sebentar aja ini ada perubahan yang cukup drastis. Salah satunya adalah bahwa flow-nya turun. Gimana Berarti ada kesalahan. Kesalahan apa? Porting. Oh, jadi yang bagus harusnya gimana? Harusnya otomatis mau nggak mau harus lebih gede dari standar. Oh, iya benar. Gitu. Waktu itu bilang, jadi saat kita porting dengan baik dan benar itu, flow naik, speed tetap. Speed tetap. Gitu. Iya, berarti ini portingnya ngasal, jadi jangan diikutin. Jangan diikutin. Bukan belum selesai juga sih. Ini mortingnya. Itu. Nih, kayak lihat ini mortingnya nih. Hah? Kenapa? Itu tuh lihat tuh. Kenapa? Ada jendol. Iya, kalau pakai jari kerasa tuh ya. Kerasa dong. Ini akibat buru-buru ya. Namanya mau ngetes ya kan sih. Bener juga sih, nggak salah sih. Nggak salahnya itu karena memang ya ini bukan kita mau nyari portingan yang bagus. Harusnya sih nyobain porting yang bagus ya. Gua kira masalahnya ngerjainnya serius, taunya ngasal. Jadi gitu tuh kalau ngasal. Emang jadi gimana tadi? Portingannya gimana, salahnya apa? Salahnya yang narik satu alur. Harusnya dari depan tarik ke belakang, kalau dari belakang tarik ke depan tuh. Jadinya jadi alurnya di pas, kalau misalnya putar-putar doang kan dia jadi ada stake. Jadi berumpak-umpak gitu jadinya ya. Umpak-umpak. Itu memang portingannya berumpak-umpak, makanya datanya jelek. Tapi inget nih bahwa kita bukan ngetes head, cuman kita akan membandingkan pasangan throttle body yang bagus untuk di head ini tuh apa gitu. Jadi ini alat ini bisa lebih dari sekedar cuma ngecek head aja. Banyak yang bisa kita cobain. Karena kan buru-buru kita harus
porting yang kayak gimana caranya supaya ada perbedaan. Iya. Gitu. Jadi bukannya kita mau nyari yang bagusnya, tapi ada perbedaan nggak setelah kita porting, entah itu portingnya benar atau enggak, artinya bisa kebaca di sini. Iya, benar. Karena selama ini mungkin kita porting, nganggap kita bahwa asal bisa gitu ya. Oh ini pasti naik gitu. Nah ternyata ya hasilnya ya begini. Kalau kita ngasal porting tanpa alat. Iya. Gitu. Jadi penting banget. Nah kalau misalnya ini salah satu alat fungsi ini kan pas kita ngecek lagi porting. Tapi selain dari itu ini sebenarnya buat R&D ya. R&D yang pasti buat R&D dan ya sebenarnya tim balap penting juga. Ya, cuman dengan kondisi yang listrik yang begini, apakah ya bukan buat rumahan bukan sih. Rumahan yang pasti. Tapi makasih nih Teder udah ngizinin saya buat nyobain ini bareng sama Om Solih di sini. Jadi buat teman-teman, porting itu memang akan berpengaruh, tapi kadangkala dampaknya itu kalau salah bukan naikin tenaga, malah tenaga drop. Jadi sekarang lebih baik head saya yang 250 cc itu di spek 300 saya dibandingkan head asal porting. Tapi tentunya saat saya porting juga ada kriteria portingan ya. Ada ya kriteria portingan dibesarin, ada pun kriteria porting yang cuman hanya ngehalusin hasil casting dari pabrikan. Betul. Karena itu juga ngaruh tuh, ada sedikit perubahan ada gangguan gitu ya. Gangguan pasti ada. Karena kita shape-nya itu pun pasti pengaruh banget kan. Jadi kalau salah ya kayak begini, bukan salah. Kalau asalan ya kayak begini jadinya. Bukan asal-asalan sebenarnya. Belum jadi. Oke, nanti kita cobain head yang standar tadi. Saya mau coba lagi. Abis ini kita coba pasangin intake sama kita pasangin throttle body. Pengaruhnya apa? Jadi maksudnya kalau misalnya kita pakai head standar, terus kita pakai TB yang lebih besar, kan yang standarnya 36 ya. Misalnya kita coba ntar pakai 42 atau 44, ini CFM-nya berubah nggak? Nanti kita cobain. Tapi sementara waktu kita belum makan dulu yuk. Kan lu lapar. Ini nggak usah Udah bunyi dimatiin. kriuk. Iya, jangkriknya udah bunyi bos. Lucu nih, jadi sambil makan siang nih karena memang hasil portingan atau hasil datanya jelek ya. Dia ada ngelamun, mikir itu, aduh kenapa ya, kok jelek banget gini ya. Tapi sekarang bagian serunya di mana kita nyobain throttle body sama exhaust. Karena exhaust juga bisa kita hitung ya, pipa dan lain sebagainya. Datanya gitu, sekarang yang kita mesti coba adalah head standar tadi. Kita coba cari intake sama TB ya. Kita lihat hasilnya kayak gimana. Apa ya? Gak tahu nah, ini 40 TDR. Nah, ini kita sekarang ada 40 yang TDR nih. Jadi kalau misalnya nggak mau gede-gede banget, kita bisa pakai 40 TDR. Sama ada yang 44 RPD nih. Kita cobain. Dampaknya ke flow-nya dibandingkan yang pas kita pasang di head standar, dampaknya gimana? Memperbaiki, memperburuk atau gimana? Nah, ini udah kepasang nih ya. Tinggal kita rakit lagi. Iya, kita rakit kemari lagi. Oh, ini pinolnya mana nih? Oh, itu tuh ketinggalan tuh. Rame-rame keroyokan di sini. Penasaran sama TB-nya. Jadi dengan ukuran TB tertentu dampaknya seperti apa? Jadi kita coba 40 sama 44 biar agak ekstrim karena saya senangnya pakai 44 sebenarnya. Biasanya dampaknya di atasan itu larinya teriaknya lebih bagus. Tapi nggak tahu, itu kan selama ini perasaan dan hasil di dynonya begitu. Sebenarnya kalau optimal sih di 42 sih ya kalau 300 cc. Tapi kita coba deh. Ini ada masalah berikutnya nih. Ini kalau fittingnya di sini nggak pas, jadi kita harus pakai spacer di sini nih kayak begini nih. Jadi sebenarnya spacer ini tuh nggak boleh dipakai karena dengan ada spacer ini kan panjang lintasan atau panjang intake ini akan berubah, jadi datanya akan ngaco. Tapi karena jignya ini nggak ada dan adanya ini ya kita coba bandingin. Minimal kita akan dapat data mana yang lebih baik. Tapi kalau bisa dilihat di sini agak ngejeglong gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita tes aja pakai gitulah ya. Perbandingan aja nih, kita coba pasang. Ini jadi kita nyetingnya di WOT nih ya, woman on top, wide open throttle. Jadi ini udah kita kunci biar kebuka full nih, kelihatan nggak tuh? No, gede banget ya. Oke, kita langsung atoran aja ya. Kita coba langsung 9 mili ya? Enggak, 13. 13. Oke. Ini coba kita lihat ya. Tadi ini berarti kita kan ini job 5 bukan? Barusan job 5 ya. Kalau kita lihat pakai ini kan yang pertama nih. Yang pertama ini job 1 berarti dia head nggak pakai nggak pakai TB, nggak pakai intake nih. Saat kita pakai intake 40,
dia CFM-nya turun nih. Ya, CFM pasti turun sih karena memang saat kita pasang tambahan-tambahan lainnya kayak TB dan filter udara misalnya yang benar-benar restriktif akan ganggu ke flow. Tapi ya, jadi ini hal normal. Tapi sebenarnya di sini saya lagi mikirin ini karena saya senangnya pakai TB44 kan ya. Jangan sampai ini TB44-nya ini cuman feeling saya aja enak tapi secara data nggak bagus ini. Aduh, ini PR nih. Ya kan memang karena secara flow juga mau ngomong kita harus pakai TB. Nah, tapi ini apakah karena kita pakai TB40 kan bawahnya 36. Tapi kita coba sekarang ada yang lebih gede soalnya. Kita cobain yang 44 nih. Langsung, tapi intinya kita nggak usah rubah lah ya. Langsung kita hajar ke 44 nih. Mana 44 bener kan? Nah tulisannya. Oh ada dalam tulisan 44 lah. 44 lah, percaya sama gue lah. Toran lagi udah di 0 ya. Oke, gas. Stop. Ya, ntar. Ada kesalahan. ISC-nya kagak ada. Ini pengujian memang dihentikan ya. Memang ada permasalahan. Tapi di awalnya saya udah, waduh, ini kok datanya jelek. Berarti selama ini pakai TB44 bermasalah. Untung ini ada masalah ini. Mudah-mudahan ini masalahnya yang bikin datanya drop. Tapi nggak tahu, harus kita coba dulu dah. Wah, pantesan kenapa datanya jelek. Nah, nggak ada ISC, bodoh. ISC sama ini harus TPS harus pasang nih. Udah dibalikin di 0. Auto run. Kita tonton. Oke. Ini kita punya merhatiin yang warna hijau semua. Yang hijau ini tuh head tanpa TB. Ya kan? Yang ini adalah pakai TB40. Ini pakai TB44. Kalau kita lihat memang kalau secara dasar kan kalau TB lebih besar itu bawahnya blow on ya, kurang lari ya. Kayak ngok lah. Ngok gitu kan. Cuman atasnya itu jos. Nah, josnya itu dia lebih free. Kalau bisa kita lihat juga nih, secara kalau kita pakai airspeed juga pasti airspeednya lebih kencang lah kayaknya ya, karena airspeednya nggak dipasang sih. Tapi ini di atas, apalagi di lift tinggi dan di RPM tinggi, ini pasti isi udaranya lebih ngisi, tenaga lebih keluar. Kalau kita ngeliat di sini kesimpulannya gitu kan. Jadi pakai TB44 itu dengan head standar ini lebih baik. Agak lega nih. Soalnya TB44 ini adalah TB favorit saya ya. Banyak orang bilang, wah bilangnya kegedean. Tapi kalau menurut data sih enggak. Jadi aman pakai TB44 ini. Bisa dilihatnya lebih baiknya begini. Lah dia mati. Nah, ini pakai ini deh ya. Nih, lihat di bawahnya dia agak bengok di sini nih. Jadi yang garis yang hijau yang halus ini adalah TB40 nih. Cuman kita bisa lihat pas di daerah sini, berarti ini kurang lebih bukan lift di kurang lebih 5 mili nih. 5 mili di sini kalau bisa kita bisa tarik sih ini. Kalau kita lihat itu di sini nih, pas 5 mili. Lift 5 mili, memang bawahnya agak bengok. Cuman pas udah ke atas dia lebih banyak masukin udara. Dengan catatan yang kita lakuin ini kevakuman itu kan di 25 inch water. Berarti memang ini RPM tinggi. Soalnya pas RPM rendah dia sedotannya nggak segitu. Jadi kalau mau motornya kenceng, kesimpulannya karena saya sukanya pakai TB44, nggak tahu kenapa. Yang lain senangnya 42. Di motor dengan head standar, apalagi kalau misalnya kita pakai head 300 itu ya memang flow-nya lebih besar. Atasannya larinya lebih bagus karena udara lebih banyak. Jadi sekarang kita ngomongin based on data, bukan based on perasaan. Sekarang kita tinggal cobain, ini pretelin lagi, semua kita pasang lagi di Bandung. Hasilnya gimana? Tapi intinya begitu. Nah sekarang kita mau nyobain ini nih, hampir lupa jadi kita nggak pulang dulu nih. Knalpot pakai pipa standar sama pakai pipa rubahan. Tapi ini kita manual biar cepet ya, jadi kita coba job 9 ya di sini. Job 9. Kita run. Sebentar. Oh. Oke, ini kita pakai pipa header standar ya. Kita dapat 72,8 nih, 72,8 untuk, nah ini untuk
pipa standar. Nah sekarang saya ada pipa knalpot RPD nih. Penasaran pengen tahu. Baru Grass nih. Oh, wadaw. Titanium bos. Oke bos. Titanium bos. Kita coba nih. Dampaknya berubah nggak? Tadi kan kita dapat 72,8 nih. Dengan pipa seperti ini, kita ngomong piping doang ya. Kita nggak akan ngomong knalpot, soalnya di sini semuanya bisa aja dites semua, cuman jadi jignya belum memadai untuk kita semua. Sementara waktu. Nah, ringan juga nih. Barang mahal. Set lah. Ini harus ditahan ya. Oke, sekarang tadi kan 72,8 tuh. 72,8. Bentar. Tebak dulu di kolom komentar. Ini ganti pipa, hasilnya kayak gimana? Lebih bagus? Lebih jelek? Sepertinya nanti kalau hasilnya jelek nggak akan saya tayangin. Nggak juga sih. Oke, sekarang kita coba ya. Ini kita buka dulu. Resume. Run. Oke, tadi angkanya terakhir saya sempat foto nih pakai pipa standar. Itu di 72,8. Sedangkan sekarang ini kita hanya ganti pipa doang, 95,3 CFM. Itu mengartikan dua hal. Hal pertama memang flow lebih lancar, tapi dengan flow lebih lancar ini harus hati-hati. Karena flow lebih lancar, otomatis AFR di dalam mesin ini akan berubah karena banyak yang kebuang nih. Jadi saat misalnya kita mainan knalpot aftermarket, itu yang jadi pertimbangan itu adalah AFR-nya disesuaikan. Atau walhasil mesin panas atau jadi kering istilahnya. Tapi kalau secara flow, ini beda hampir 20 CFM nih. Hanya pipanya doang, belum pakai knalpotnya. Ada Mas Rizwan. Sehat Pak? Alhamdulillah. Oh iya. Kang izin nge-grinder sebentar ya? Oh boleh, mau lama juga boleh. Gimana di sini sono? Situ. Di situ nggak apa-apa. Nggak apa-apa sini. Nggak apa-apa. Oke bang, Sikat. katanya nggak apa. Nggak apa-apa. Kameramen sehat selalu. Sehat. Enggak, masih hidup kok tuh. Hidup. Oke, jadi kesimpulannya gitu. Sekarang kita balik lagi ke Bandung. Cobain pasangin di motor. Lalu dari situ kita simpulkan semuanya. Cung. Oke, sekarang kita udah balik ke Bandung dan kita bisa simpulkan bahwa data yang kita peroleh ini bisa dikatakan valid. Validnya begini. Jadi kalau misalnya kita lihat TB40 ini, kalau di tekanan 25 inch water yang tadi itu berarti kan RPM tinggi gitu ya. Di saat maximum liftnya si cam ini akan nahan di RPM tinggi. Sedangkan kalau misalnya kita pakai TB yang ukuran 44 yang lebih besar lagi nih, motor tuh akan lebih jalan. Jadi salah satu kesimpulannya itu. Tapi bukan berarti TB40 ini jelek, karena pada dasarnya ukuran TB, ukuran port dan semua ini harus disesuaikan dengan keperluan kita. Kita bawa motornya seperti apa? Butuh bottom end, butuh pertengahan, atau butuh bagian atas untuk RPM range-nya. Nanti juga berhubungan dengan settingan CVT dan lain sebagainya. Jadi nggak semudah yang kita lihat. Kalau misalnya kita melakukan R&D, coba-coba, tapi alat ini sangat membantu banget di mana kita bisa menentukan konfigurasi yang kita perlukan dengan target yang kita tentukan. Salah satunya adalah target CFM yang nanti juga akan menentukan target untuk cam yang kita pakai seperti apa, rev limit atau target RPM seperti apa. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang kalau teman-teman melakukan porting dan portingnya asal-asalan atau misalnya tidak punya pengalaman di portingan, jangan macam-macam, mending pakai head yang standar. Tapi selain dari itu bukan berarti data dari flow bench ini yang kita coba ini bisa dikatakan bisa menghasilkan output yang baik. Ini menjadi sebuah patokan di mana ini akan memperbaiki performa, karena ujung-ujungnya yang harus kita lakukan, kita harus uji apa? Uji motor di atas dyno, ataupun kita coba di lapangan seperti apa. Pasti ada plus dan minusnya, dan karena nggak ada produk yang sempurna, tapi kita mencoba untuk bikin settingan motor kita atau yang kita inginkan ini bisa tercapai. Jadi mudah-mudahan video ini sebenarnya cuma sharing dan sedikit sharing edukasi dan sedikit yang saya pelajari selama pengujian ini, mudah-mudahan bisa bantu teman-teman. Tapi intinya kalau kalian nggak tahu apa yang dilakukan, misalnya asal morting, lebih baik jangan. Lebih baik pakai head standar. Tapi kalau misalnya kita pakai head yang memang bawaan pabrikan, misalnya pakai X-Max 300, ataupun misalnya untuk motor-motor yang lain kita adopsi head yang lebih besar, kemungkinan besar akan menghasilkan
hasil yang lebih baik berarti power motornya lebih baik. Tapi bagaimana menurut teman-teman? Kalau sekiranya ada pendapat atau ya kita mau diskusi di kolom komentar, kita langsung diskusi di sana. Dan kalau misalnya tadi tertarik sama barang-barang yang sekiranya saya obrolin dan misalnya pengen beli atau gimana, ada juga di kolom deskripsi, langsung mampir aja di sana, lihat, siapa tahu kepake, siapa tahu bisa bantu juga dengan performa motor teman-teman. Oke, sampai sini dulu. Kalau misalnya sekiranya ada percobaan-percobaan lain yang kiranya perlu kita bikin, coba ditulisin. Oke, sampai sini dulu. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk info motor lainnya. Bye!